Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, saya ingin ngajak saudara untuk melihat akan satu perikop firman Tuhan, yaitu pemberitahuan kedua tentang penderitaan Tuhan Yesus. Saudaraku, kita tahu bahwa kepada murid-muridnya, Tuhan itu memberitahu bahwa dia akan menderita, akan dianiaya, dia akan dihina, diludahi, dan akhirnya mati disalibkan. Itu 3 kali, saudara. Kalau saudara perhatikan, itu 3 kali Tuhan menyampaikan hal itu pada murid-muridnya. Nah, kita lihat ini yang kedua. Saya akan bacakan dari versi Injil Lukas, pasal yang ke-9, ayat yang ke-43 mulai. Nah, kalau saudara buka di Alkitab, ayat 43 itu terbagi menjadi A dan B. Bagian A-nya, 43A itu masuk di dalam perikop Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit ayan. Ya, jadi ini ketika itu Tuhan membuat suatu mujizat dan menyatakan akan kuasa ilahinya, di mana anak yang sakit ayan itu disembuhkan seketika. Nah, ayat 43 ini adalah penghujung dari perikop tersebut. Dikatakan, maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Mereka melihat kemuliaan Tuhan dan mereka semua takjub. Melihat peristiwa di mana anak yang dirasuk setan dan sangat menderita itu dilepaskan oleh Tuhan Yesus dengan kuasa ilahinya. Kalau saudara baca di ayat 42, dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Nah, ayat 43a, maka takjublah semua orang karena kebesaran Allah. Nah, ayat 43b ini masuk perikop yang baru, saudara. Nah, kita akan baca. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Jadi sementara orang itu masih terkagum-kagum, masih terbengong-bengong, masih terheran-heran, tapi juga sekaligus mereka itu bersuka cita karena kuasa Allah dinyatakan luar biasa pada waktu itu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, sementara murid-muridnya juga masih dalam suasana kekaguman terhadap kuasa Tuhan yang dinyatakan itu. Ayat 44 bunyinya demikian firman Tuhan. Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Jadi pemberitahuan yang kedua tentang penderitaan Yesus itu disampaikan begitu peristiwa dahsyat kuasa Tuhan dinyatakan, anak sakit ayan dilepaskan, langsung saudaraku, begitu selesai satu kasus ini yang tentunya membuat orang terheran-heran, membuat orang terpukau, Tuhan bicara tentang penderitaannya. Nah, kita akan bandingkan, saudaraku, ini kan versi Lukas, bandingkan dengan versi Markus, saudara ya. Markus 9, kita lihat ayat 30. Markus 9 ayat yang ke-30. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Nah, kalau saudara baca ayat 29 dari Injil Markus juga sama, itu adalah peristiwa tentang anak yang sakit ayan yang dilepaskan oleh Tuhan itu.
Nah, ayat 30 bunyinya demikian. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Saudaraku, versi Lukas dan versi Markus agak berbeda. Versi Markus menceritakan bahwa ada satu jeda waktu. Tapi bagaimanapun juga, Lukas itu ingin menekankan bahwa suasana euforia karena kelepasan yang terjadi dari anak yang dirasuk setan itu masih melekat. Suasana dan ingatan tentang peristiwa itu masih menjadi satu kegembiraan bagi murid-murid. Senang ya saudaraku yang melihat kuasa kesembuhan, kuasa kelepasan terjadi, di mana kemuliaan Allah tadi dikatakan, kebesaran Allah itu dinyatakan, itu kan membuat semua orang suka, senang. Kita pun juga demikian. Tetapi justru ketika perasaan dari murid-murid itu masih dikuasai dengan kegembiraan, sukacita karena baru saja mereka melihat akan kuasa Tuhan itu, Tuhan berbicara tentang salib. Tuhan berbicara tentang bahwa dia akan dibunuh. Dan menurut saya itu merupakan salah satu sebab membuat mereka tidak bisa paham. Kalau Injil Markus katakan bahwa mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Nah, kalau tadi Injil Lukas dikatakan mereka tidak paham, ya. Lukas 9 tadi, saudaraku ya. Kita bandingkan ya, versi Lukas dan versi Markus. Dikatakan mereka tidak mengerti perkataan ini, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Nah, di sini kita belajar, saudaraku, bahwa kita harus siap mendengar perkataan Tuhan tentang hal-hal yang kita tanda kutip tidak sukai. Berita tentang salib itu jelas secara daging kita nggak suka. Kalau berita tentang kuasa Tuhan, berita tentang kuasa kelepasan, kuasa kesembuhan, ngusir setan, itu kita semua senang, saudara. Ya, kita menyaksikan itu, kita bersukacita. Tapi kalau kita mendengar Tuhan berkata bahwa aku akan disalibkan, wow, beda, saudaraku. Ya. Itu akan merubah atmosfer itu, dari atmosfer euforia, gembira, sukacita, tiba-tiba seperti ban itu digembosi gitu, begitu ya. Ban gembos, saudaraku, bocor. Apakah seperti itu kehidupan Kristen? Sepertinya dari naik, kemudian jatuh begitu, atau tidak mau jatuh ya. Kalau ini kan ya murid-murid kan ketika dengar berita tentang salib kan nggak mau memahami, menolak. Ada satu defense mechanism, satu mekanisme membentengi diri untuk tidak mau dengar yang seperti itu. Bahkan di pertama, saudara, kalau saudara selidiki ya di dalam Matius 16, itu pernyataan Tuhan yang pertama tentang bahwa dia akan menderita, dia akan dibunuh itu disampaikan kepada Petrus. Seketika menurut saya, seketika setelah Petrus itu menerima pewahyuan bahwa dia berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan pun meneguhkan dan berkata, berbahagialah engkau hai Simon Barjona, karena bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, tapi Bapakku yang di surga. Engkau akan disebut Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Luar biasa
Itu Petrus mongkok sekali, saudaraku, besar hati sekali. Tapi ketika kemudian Tuhan berkata bahwa dia akan disalibkan, langsung Petrus marah, saudara. Yang menarik Tuhan ke samping berkata, dijauhkan kiranya hal itu kepadamu. Jadi memang manusia itu seperti itu, saudara. Dan kita membaca Alkitab ini pelajaran buat kita. Kalau kita sedang merasakan hal-hal yang menyukakan dan menyenangkan secara daging, apakah kita siap mendengar berita yang secara daging itu kebalikan dari apa yang menyenangkan tersebut? Apa siap, saudara? Kalau nggak siap, kita nggak mau terima adanya penolakan, seperti murid-murid Tuhan ini. Nah, kalau saudara baca lebih lanjut, setelah mereka nggak paham, ya ini yang kedua tadi ya, kalau saudara lebih lanjut, itu mereka bertengkar. Bertengkar tentang apa? Tentang siapa yang lebih tinggi kedudukannya nanti di dunia yang akan datang. Kok malah berlomba-lomba mikirkan hal-hal yang duniawi, yang kedagingan seperti itu? Itulah manusia, saudaraku. Makanya kita sebagai seorang anak Tuhan, setelah kita mempelajari ini, ya kita petik akan pesan dari Tuhan. Bahwa berita apapun yang ada di dalam kitab Injil, kebenaran apapun, entah itu kebenaran tentang penderitaan, kebenaran tentang sangkal diri, pikul salib, atau pengajaran berita tentang kuasa yang dinyatakan, berkat-berkat yang dicurahkan, semuanya harus kita terima. Karena kalau kita mau full gospel, kita nggak boleh pilih-pilih. Murid-murid, karena mereka belum dewasa, saudaraku, mereka pilih-pilih. Berita salib, mereka nggak bisa paham, mereka tolak. Apalagi suasana hati sedang, melonjak-lonjak, saudaraku, sedang bergembira karena melihat kuasa Tuhan tadi. Nggak bisa paham, saudara. Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan itu sabar, saudara. Murid-murid yang kualitasnya seperti ini dibimbing, dan kemudian sampai ke akhir mereka penuh Roh Kudus dan mereka berubah menjadi dewasa. Harapan Tuhan, harapan kita juga, marilah kita belajar dan kita siap mendengar berita. Kalau itu dari firman Tuhan, suka tidak suka, kita harus pasang telinga, dengar, dan fahami itu. Tuhan Yesus memberkati.